Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Namaku Syafia dan ini ustazahku. Ya, Syafia bersama Usreni mau bercerita. Ya Usreni, silahkan Usreni bercerita. Oke, kita mulai ceritanya ya. Ustazah akan menceritakan kisah seorang pahlawan yang sangat gagah berani. Dia bernama Jenderal Sudirman. Di kota Yogyakarta yang hidup tenang damai, tiba-tiba terdapat atau di atas langit kota Jogja ada banyak pesawat yang mengeluarkan atau menembaki rumah-rumah, gedung-gedung, jalan raya di kota Jogja, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya mereka berlarian ke sana kemari ketakutan. Suasana itu sangat menyeramkan. Berita itu sampailah ke Jenderal Sudirman. Kemudian Jenderal Sudirman melapor ke Presiden Soekarno. Lapor Presiden, di Yogyakarta telah terjadi penembakan dan pengeboman. Saya akan bersedia memimpin melawan pasukan Belanda yang menyerang negara kita. Tapi Presiden Soekarno untuk beristirahat saja. Tapi Jenderal Sudirman bersikukuh atau bersemangat untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Akhirnya ditandu oleh beberapa pejuang tentara Indonesia. Jenderal Sudirman sangat pintar mengatur strategi perang. Suatu ketika untuk menghindar dari kejaran Belanda, dari kejaran pasukan Belanda, salah satu prajurit yang seperti Jenderal Sudirman memakai baju Jenderal Sudirman. Akhirnya Belanda menangkap orang itu, tapi Jenderal Sudirman berhasil lolos. Saat sedang bergerilya, Jenderal Sudirman mendengar bahwa Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim ditangkap oleh Belanda. Mereka disuruh tunduk mengikuti semua aturan Belanda. Jenderal Sudirman tidak gentar. Saya akan melanjutkan perjuangan ini untuk melawan musuh kita, penjajah Belanda. Gitu. Jenderal Sudirman sangat berani ya, Us? Iya, Jenderal Sudirman gagah dan berani. Karena dia benar harus melawan penjajah Belanda. Ya. Oke, Usreni. Dilanjutkan perjalanan itu menuju kota Gresik, Jawa Timur. Setelah sampai di sana, tak berapa lama ada prajurit yang melapor. Jenderal, kita dikepung Jenderal oleh tentara Belanda. Bagaimana ini? Gimana dong Usreni? Saat pasukan Belanda menemukan Jenderal Sudirman dan tentara Indonesia, mereka pun bingung. Ini bukan Sudirman, kata. Ini para petani, bukan Sudirman. Sudirman tidak begini, katanya gitu. Wah, syukurlah ya Ustazah. Jenderal Sudirman memang pintar. Kemudian setelah berhasil lolos, dilanjutkan lagi perjalanan Pacitan, Jawa Timur. Di sana karena tempatnya sangat susah atau sulit dilewatin, tentara Belanda tidak mungkin bisa menjangkaunya. Kemudian Jenderal Sudirman mengirim berita atau mengirim pesan ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama dengan Kolonel Bambang Sugeng merencanakan untuk melawan pasukan Belanda. Setelah itu pada tanggal 1 Maret 1949 dengan dipimpin oleh Kolonel Soeharto berhasil mengusir para penjajah di kota Yogyakarta dan kota-kota lainnya. Wah, alhamdulillah Usreni. Ya, bersyukurlah. Kemudian para pemimpin dilepas dari tawanan.
Jenderal Sudirman pun kembali ke kota Yogyakarta dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Wah, alhamdulillah ya Us. Mereka sangat pejuang-pejuang hebat ya Us. Ya, mereka sangat-sangat hebat karena berani melawan penjajah. Nah, untuk itu setiap tanggal 10 kita peringati sebagai Hari Pahlawan, 10 November ya. Nah, teman-teman juga harus mengikuti jejak para pejuang dengan semangat belajar untuk meraih cita-cita. Oke teman-teman, tetap belajar semangat ya. Ustazah, kita nyanyi dulu ya. Oke, kita menyanyikan lagu bersemangat.